semuanya, berjumpa lagi dengan saya Windo Putra Sanjay Simbolon. Perkenalkan, saya adalah seorang mahasiswa dari Prodi Pendidikan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sosiologi memandang kemiskinan. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih rinci dan lebih kompleks mengenai permasalahan kemiskinan yang dikaji dari sudut pandang sosiologis, kita harus tahu apa itu yang dimaksud dengan kemiskinan. Kemiskinan merupakan suatu kondisi di mana seseorang atau individu tidak mampu untuk memenuhi standar kebutuhan dasar pada hidupnya. Adapun kebutuhan pokok tersebut yaitu seperti makanan, pakaian, dan juga perumahan. Dalam kajian sosiologi, ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kemiskinan. Yang pertama yaitu tingginya tingkat pertumbuhan penduduk, namun rendahnya ketersediaan lapangan pekerjaan. Hal ini merupakan sesuatu yang tentunya tidak stabil, di mana pertumbuhan penduduk yang begitu tinggi tidak diiringi dengan ketersediaan lapangan kerja yang merata. Kita sama-sama tahu bahwa beberapa tahun ke depan Indonesia akan mengalami yang namanya bonus demografi, di mana Indonesia akan menghasilkan atau menerima begitu banyaknya usia produktif yang siap untuk bekerja. Itulah mengapa pemerintah, negara, bahkan kita sebagai masyarakat juga harus segera berbenah dalam mengatasi hal tersebut. Pembukaan lapangan pekerjaan secara besar-besaran mungkin menjadi solusi terbaik. Namun kita harus pertimbangkan hal-hal aspek-aspek yang lainnya, bukan hanya pekerjaan di perkotaan, namun pembangunan di pedesaan juga dapat menstabilkan atau menetralisir angka pengangguran, sehingga angka kemiskinan lama-kelamaan akan semakin menurun. Faktor kedua yang menyebabkan terjadinya kemiskinan yaitu mobilitas sosial. Seperti kita tahu, urbanisasi masyarakat desa dari ke kota sangatlah banyak. Hal tersebut menyebabkan kepadatan penduduk di kota menjadi semakin meningkat. Perlu kita sadari, pekerjaan di kota tidak selamanya tersedia untuk bagi perantau. Oleh karena itu, alangkah lebih baiknya pemerintah membuat program-program atau mencanangkan pemberdayaan sumber daya manusia yang ada di desa agar membuka peluang potensi desa kemiskinan di Indonesia. Yang dijelaskan oleh BPS, Badan Pusat Statistik Indonesia, memberikan tolak ukur kemiskinan berdasarkan kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori dalam per kapita per hari. Takaran tersebut bisa disetarakan juga dengan paket komoditi kebutuhan dasar lainnya seperti padi, umbi-umbian, daging, ikan, sayur-sayuran, kacang, maupun kebutuhan-kebutuhan pokok lainnya. Maka dari itu, jika ada penduduk atau masyarakat yang pengeluaran per bulannya di bawah standar ukuran tersebut, maka orang tersebut dapat dikategorikan sebagai penduduk. Dalam kajian sosiologi, kemiskinan dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu ada kemiskinan absolut, yaitu kemiskinan yang terjadi ketika seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya seperti kesehatannya, kemudian pendidikan, makanan, perumahan, dan pakaian. Kemudian yang kedua yaitu kemiskinan relatif, yaitu kemiskinan yang terjadi dan ditentukan oleh standar hidup. Misalnya saya buat contoh, yaitu ada sekelompok masyarakat atau kompleks perumahan di mana penduduk tersebut adalah masuk kategori pendapatan tinggi. Namun di sisi itu ada satu orang penduduk yang pendapatannya minimum. Maka orang yang pendapatannya minimum tersebut dapat dikatakan sebagai kategori kemiskinan. Akan muncul pertanyaan, bagaimana cara mengentaskan kemiskinan atau
meminimalisir kemiskinan. Baiklah, pemerintah telah membuat beberapa program yang dapat digunakan untuk menurunkan angka kemiskinan, khususnya di desa. Adapun program pemerintah yaitu Inpres Kesehatan, Inpres Hubungan, Inpres Pasar, Bangdes atau Bantuan Dana Desa, Inpres Desa Tertinggal. Kemudian pemerintah juga membuat beberapa program-program pemberdayaan yang dapat kita lihat seperti program pembinaan dan peningkatan pendapatan pada petani dan nelayan atau yang disingkat dengan P4K. Kemudian ada program tabungan dan kredit usaha kesejahteraan, program pengembangan kecamatan yang biasa kita kenal atau kita dengar dengan sebutan PKK. Kemudian ada program penanggulangan kemiskinan perkotaan. Tentunya program ini dapat digunakan sebagai upaya untuk menurunkan angka kemiskinan. Hal tersebut bisa kita lihat bagaimana beberapa tahun terakhir pemerintah begitu bersinergi dalam membuat program-program yang dapat menurunkan angka kemiskinan. Tentunya hal ini tidak semerta-merta dilakukan hanya untuk pembangunan semata, namun hal tersebut bisa kita katakan sebagai pembangunan berkelanjutan yang memikirkan perencanaan sosial. Kita tahu pemerintah yang telah membuat program tersebut mencanangkan program tersebut dengan tujuan untuk menggali peluang-peluang atau potensi yang ada di desa tersebut, baik itu potensi dari pariwisata, potensi dari perkebunan, baik itu potensi dari pertanian ataupun dari potensi wirausaha seperti yang sudah dijelaskan tadi. Beberapa program seperti program tabungan dan kredit usaha, program pengembangan kecamatan yang bisa kita sebut PKK merupakan program-program yang dilakukan oleh pemerintah untuk membangun perekonomian di desa. Artinya pemerintah ingin menstabilkan antara perekonomian di desa dan di kota sehingga adanya korelasi yang baik dalam mengentaskan kemiskinan, khususnya yaitu pada program UMKM yang dicanangkan oleh pemerintah, di mana pemerintah ingin penduduk masyarakat di desa membuat usaha kecil-kecilan. Selain mengentaskan atau mengurangi kemiskinan, UMKM juga dapat membantu pemerintah dalam menyediakan lapangan pekerjaan. Seperti yang kita tahu, UMKM adalah warung kecil-kecilan yang dirancang pemerintah atau bisnis kecil-kecilan yang dirancang pemerintah untuk masyarakat desa dalam meningkatkan mutu dan perekonomian di desa. Baiklah, sekian pembahasan dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe. Dadah.